Hai, kembali lagi dengan saya dalam tutorial yang ketiga, masih pada mata kuliah yang sama, mata kuliah statistik. Saya, Francisca Aquilorum Teme, NIM 431200016, pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mandira Kupang. Baik, sebelumnya sudah ada tutorial pertama dan kedua. Yang pertama kita pasti sudah kalian saksikan di mana membuat tabel frekuensi menggunakan aplikasi SPSS. Pada tutorial yang kedua masih sama dengan tabel frekuensi, namun di situ kita melihat nilai min, median, dan modus. Pada tutorial yang ketiga ini, kita masih dengan tabel frekuensi yang sama menggunakan aplikasi SPSS versi 20, dan di sini kita akan membuat tabel frekuensi tetap nilai min, median, dan modus, namun kita ada lanjutannya. Kita akan melihat nilai data deviasi, standar deviasi atau simpangan baku. Jadi pada statistik ada simpangan baku atau deviasi yang adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik data ukur dari nilai rata-rata tersebut. Jadi kita bisa lihat nilai rata-rata dari min, median, dan modus yang akan diperoleh. Dan dari standar deviasi, jika nilainya tinggi maka ada memperoleh nilai yang tinggi. Sedangkan kalau nilainya di bawah berarti dia merupakan nilai standar. Baik, ikuti tutorial berikut ini ya untuk mendapatkan nilai standar deviasi. Baik, masih seperti minggu lalu untuk melihat min, median, modus. Seperti kali lalu melihat nilai min, median, modus pada tutorial yang kedua, kita menggunakan data yang sama, yakni data pada Excel, data nilai mahasiswa, dan dipindahkan ke aplikasi SPSS untuk memperoleh data frekuensi tersebut. Jadi yang pertama sudah ada seperti ini, prosesnya seperti tutorial pertama ya. Jadi masukkan lalu data pada data view. Sudah ada, kita tetap mengambil data yang sama dari Excel dengan kode mahasiswa. Kita masukkan. Baik, lalu kita pindahkan lagi nilai statistik dari 20 mahasiswa yang ada yang terdata. Lalu kita pada analyze, pada deskripsi statistik, lalu pada frekuensi. Di sini ada perbedaan. Jadi perbedaannya adalah kita hanya mengambil nilai statistik. Sebelumnya kita mengambil kode mahasiswa juga, tapi kali ini kita mengambil nilai statistiknya saja ya. Lalu pada statistik kita mengatur, jadi kita membuat centang pada min, median, modus. Lalu yang berbeda adalah kita memberi centang pada standar deviasi. Continue, oke. Dan muncul seperti ini. Kita bisa melihat ada perbedaan dari min, median, modus sebelumnya, dan di sini ada terdapat standar deviasi. Jadi minnya adalah 84,7, mediannya ada 85, dan modusnya 78. Jadi nilai rata-rata ada 84, mediannya ada 85, dan modusnya adalah 78. Kenapa modusnya 78? Berarti nilai yang sering muncul adalah 78 karena di sini terdapat 20 mahasiswa dan 5 mahasiswa memperoleh
nilai 78. Selain itu hanya ada 3 mahasiswa, 2 mahasiswa, 1 mahasiswa saja yang memperoleh nilai-nilai yang ada. Lalu standar deviasinya adalah 5,89469. Jadi standar deviasinya adalah nilai standar ya, standar. Jadi dia bukan merupakan nilai tertinggi atau terendah, dia merupakan nilai terendah tapi disebut nilai standar. Baik, di sini ada nilainya 78 seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa ada 5 siswa pada persennya 25%, valid persennya 25%, kumulatifnya 25%, dan terdapat mahasiswa yang memperoleh nilai 80, ada 3 mahasiswa dengan persennya 15%, valid persennya 15%, sedangkan kumulatifnya 40%. Sedangkan nilai 83 diperoleh oleh 1 mahasiswa, persennya 5%, valid persennya 5%, lalu kumulatif persennya 45%. Dan yang diperoleh oleh 2 mahasiswa, 1 mahasiswa dengan nilai 83, persennya 5%, valid persennya 5%, dan kumulatifnya 45%. Sedangkan 85 diperoleh oleh 2 mahasiswa, 10%, valid persennya 10%, dan kumulatif persennya 55%. Lalu pada 3 mahasiswa yang memperoleh nilai 87, ada 3 mahasiswa dengan persennya 5%, 15%, valid persennya 15%, dan kumulatif persennya ada 70%. Lalu 89 ada 2 mahasiswa 10% dengan persennya 10%, valid persennya 10, dan kumulatifnya 80%. Sedangkan pada nilai 95 terdapat 1 mahasiswa saja dengan 5%, dan valid persennya 5%, dan kumulatif 95%. Dan pada 97 nilai 97 diperoleh oleh 1 mahasiswa saja dengan 5%, valid persennya 5%, dan kumulatifnya 100%. Jadi jumlah keseluruhan total 20 mahasiswa dengan 100% dan valid persennya 100% juga. Jadi data yang ada dalam frekuensi tersebut adalah data yang valid, data yang benar, dan pada standar deviasi terdapat nilai 5,89469. Demikian tutorial untuk mendapatkan standar deviasinya, dan semoga bermanfaat tutorial ini untuk dijadikan bahan belajar, untuk dijadikan bahan untuk dipakai, untuk dilihat, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.